Hola, Ibu Tian di sini. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Kali ini kita akan belajar tentang etika keperawatan. Bagi anak-anak perawat yang menonton ini, pasti kalian sedang bingung. Apa sih itu tanggung jawab? Apa itu tanggung gugat? Sama-sama nanggung kok. Tapi kalau satu jawab, satu gugat, bedanya di mana? Itu apa? Yuk, mari kita sama-sama belajar perbedaannya apa. Saya buat videonya sesingkat mungkin biar kalian gampang dan bisa menjelaskan dan bisa tahu bedanya. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga di-share biar semuanya bisa belajar. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalau misalnya ada pelajaran lagi yang saya masukkan ke sini atau ada info yang lain, kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Oke, mari kita sekarang belajar tentang etika keperawatan. Materi kali ini adalah tentang tanggung jawab dan tanggung gugat perawat. Ini sama-sama nanggung nih. Bedanya yang satu jawab, satunya gugat. Apa perbedaannya? Atau mungkin mereka malah sama? Yuk, mari kita sama-sama bahas apa itu tanggung jawab dan apa itu tanggung gugat. Kalau misalnya kita membahas dari bahasa lainnya si tanggung jawab dan tanggung gugat ini, itu si tanggung jawab ini dinamain responsibility atau bahasa lainnya itu responsibility. Kalau yang tanggung gugat itu liability. Nah, apa sih bedanya? Karena sering sekali kalau misalnya diartikan tuh kayak jelimet gitu loh, kayak ribet gitu loh. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu sih tanggung jawab. Tanggung jawab itu atau kata lainnya adalah responsibility, artinya adalah penerapan ketentuan hukum terhadap tugas yang berhubungan dengan peran tertentu sebagai seorang perawat agar tetap kompeten dalam pengetahuan sikap dan bekerja sesuai dengan kode etik. Seorang perawat yang bertanggung jawab akan memiliki sikap percaya diri sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan klien dan tenaga kesehatan lain akan dirinya. Dia juga bisa menunjukkan kompetensinya dan menunjukkan keinginannya untuk bertindak sesuai etika profesinya. Lalu, apa saja tanggung jawab dari perawat? Ini udah ada di sini nih. Yuk, mari kita bahas. Tanggung jawab yang pertama adalah tanggung jawab secara umum. Jangankan seorang perawat, untuk profesi lain atau untuk individu mana saja, tanggung jawab secara umum ini harus dimiliki. Apa saja maksudnya yang termaksud di umum ini? Yang pertama adalah menghargai martabat pasien dan keluarganya. Sama kan kayak orang lain, profesi lain, individu lain, itu kan semuanya juga harus menghargai orang lain. Menghargai, menghormati, itu memang tanggung jawab kita. Lalu, tanggung jawab perawat secara umum lainnya adalah menghargai hak pasien untuk menolak pengobatan, menolak prosedur, menolak obat-obatan tertentu, dan melaporkan penolakan tersebut kepada dokter atau orang-orang terkait. Jadi, ketika kalian menemui pasien yang menolak untuk dilakukan pengobatan, kalian gak bisa marah-marah. Tentunya kalian harus melakukan yang kalian bisa. Kalian tanya dulu, mungkin pasiennya itu masih belum begitu paham dengan prosedur atau dengan pengobatan, atau mungkin ada masalah lainnya. Tanyakan dan jelaskan apa fungsinya dari prosedur yang akan kalian berikan. Namun jika memang mereka menolak, itu hak mereka dan kita harus menghargai. Lalu jangan lupa, saya sebagai seorang perawat juga harus bisa untuk menghargai hak setiap pasien dan keluarga untuk menjaga kerahasiaan informasi. Selain itu, perawat juga harus mematuhi peraturan apabila mendapat delegasi dari dokter untuk menjawab pertanyaan pasien dan memberikan informasi yang biasanya diberikan kepada dokter. Dan kalian juga harus mendengarkan pasien secara saksama dan melaporkan hal yang penting kepada orang yang tepat. Jadi intinya,
Kalau jadi perawat, please jangan sampai ember kemana-mana, segala data pasien dibocorkan. Atau mungkin, ketemu mantan nih, ini sakit ini, gue ceritain ke orang lain. Jangan. Tanggung jawab selanjutnya adalah tanggung jawab perawat kepada individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, perawat dalam pengabdiannya harus berpedoman kepada tanggung jawab yang bersumber dari adanya kebutuhan akan keperawatan individu, keluarga, dan masyarakat. Perawat juga harus bisa untuk menghormati nilai budaya, nilai adat istiadat, dan kelangsungan hidup beragama dari individu, keluarga, dan masyarakat. Dan juga yang paling penting dari ini adalah jangan lupa kita harus memiliki rasa tulus, ikhlas sesuai dengan tradisi luhur seorang perawat. Lalu, perawat senantiasa menjalin hubungan kerjasama dengan individu, keluarga, masyarakat dalam mengambil prakarsa. Selanjutnya adalah tanggung jawab kepada pemerintah, bangsa, dan tanah air. Nah, tanggung jawab terhadap pemerintah, bangsa, dan tanah air itu maksudnya perawat akan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh pemerintah dalam bidang kesehatan dan keperawatan, serta perawat harus berperan aktif, ingat, aktif dalam menyumbangkan dan meningkatkan pelayanan kesehatan. Perawat juga punya standar keperawatan. Nah, kita tuh bertanggung jawab penuh nih terhadap yang ini nih, si standar ini nih. Perawat harus menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan standar. Lalu mengajak anggota lain yang mungkin salah jalan untuk tetap menggunakan standar dan memasyarakatkan standar kepada publik dan melindungi individu atau perawat lain dari profesi yang lain. Jadi bukan maksudnya gontok-gontokan ya, tapi maksudnya saling menjaga itu dengan cara adalah kalau temannya melakukan hal yang di luar standar, yuk ajak kembali lagi ke standar. Lalu bagaimana caranya kita menyampaikan tanggung jawab kita kepada klien, kepada pasien, kepada keluarga, atau kepada masyarakat? Yang pertama, berikan perhatian. Please, berikan perhatian. Caring kalian itu harus ada, harus mendarah daging. Jangan jutek guys. Perawat jutek, pasiennya malah stres, gak sembuh-sembuh ntar. Lalu jangan lupa menghormati dan menghargai. Siapapun itu, kalian sendiri pun pasti senang sekali kalau dihormati dan dihargai. Jangan lupa berikan penjelasan. Pasien ini bukan orang medis. Dia datang sakit. Nah, sudah sakit, stres pula. Perawatnya juga cuman, permisi ya pak, saya mau suntik. Gak tahu suntiknya suntik apa. Itu obatnya buat apa. Suntik itu seperti apa. Atau mungkin perawat mau memasang EKG. Tapi tidak dijelaskan ini alat untuk apa, pasangnya seperti apa, pasiennya harus ngapain. Tidak dijelaskan, akibatnya pasien itu stres. Itu namanya kita tidak bertanggung jawab penuh terhadap pasien. Nanti mungkin pasiennya mikir, ngapain nih saya kok dililit-lilit pakai kabel-kabel. Akibatnya pasiennya jadi deg-degan, takut. Nah, hasilnya jadi buruk. Jangan lupa ramah, please, no jutek-jutek. Dan berorientasi pada perasaan klien. Jadi, kita menempatkan orientasi kita penuh kepada perasaan klien, bukan perasaan yang sudah tertinggal lama, oke? Oke, sekarang kita masuk ke liability atau tanggung gugat. Apa itu tanggung gugat? Tanggung gugat itu adalah kondisi di mana seseorang atau dalam hal ini perawat mungkin dapat menjawab atau bertanggung jawab atas tindakannya. Berarti perawat itu dia tahu tindakannya, dia tahu rasionalnya tindakannya buat apa dan dia lakukan sesuai standar. Sehingga kalau misalnya membuat keputusan itu sudah tepat karena sudah tahu konsekuensinya apa. Nah, itu namanya tanggung gugat. Lalu bagaimana caranya supaya bisa bertanggung gugat? Perawat harus mampu untuk menjelaskan kegiatan atau tindakan yang dilakukannya. Itu gimana caranya? Kalian makanya sekarang mahasiswa keperawatan belajar.
supaya tahu rasional dari tindakan. Untuk bertanggung gugat, tiga pertanyaan ini tuh bisa menjadi pedoman, bisa menjadi acuan. Yang pertama, paham pada siapa tanggung gugat ditujukan. Nah, kepada siapa? Kepada klien, kepada pasien, kepada dokter, kepada rumah sakit, kepada profesinya, atau kepada koleganya. Lalu yang kedua, apa saja dari perawat yang dikenakan tanggung gugat? Saya tanya balik, apa saja yang kalian lakukan? Nah, itulah tanggung gugat kalian. Kalian harus tahu kenapa kalian mengganti laken. Kalian harus tahu intervensi yang akan kalian kasih, yang akan kalian berikan kepada klien kalian. Kalian harus tahu apapun kegiatan yang dilakukan, dan kalian harus paham kalau hal tersebut dapat diukur. Lalu, yang ketiga, kriteria tanggung gugat atau baik buruknya melalui standar. Nah, dengan kriteria apa saja sih tanggung gugat perawat itu diukur baik buruknya? Itu akan berkaitan dengan standar. Standar ini bisa disusun oleh PPNI, bisa juga oleh asosiasi rumah sakit. Contoh paling kecilnya aja yang ada standarnya, apa coba? 7 tahap cuci tangan. Atau mungkin SOP lain yang berlaku. Nah, kalau kalian tidak melakukan sesuai standar, itu berarti kalian tidak bertanggung jawab. Kalau kalian tidak bertanggung jawab, berarti kalian tidak bertanggung gugat. Oke, sekian tentang tanggung jawab dan tanggung gugat perawat. Intinya, kalau kalian sudah bertanggung jawab, berarti kalian oke ditanggung gugatnya. Kenapa kalian harus mempelajari ini? Harus sekali, harus banget, kudu banget. Why? Karena kalian akan berhadapan bukan hanya dengan individu. Kalian berhadapan lebih dari itu. Kalian berhadapan dengan keluarga, kalian berhadapan dengan masyarakat. Dan kalian ini tidak bekerja dengan barang. Kalian bekerja dengan manusia. Kalian kembalikan ke diri kalian. Ketika kalian atau mungkin orang tua atau mungkin saudara, teman, ketika mereka masuk rumah sakit dan mereka bertemu perawat, kalian akan mengharapkan perawat seperti apa yang merawat diri kalian atau orang-orang terdekat kalian. Berarti kalian akan menjawabnya sama seperti saya. Perawat tentunya yang bertanggung jawab, yang paham, yang care, dan sudah pasti ketika ditanya dia bisa menjawab. Dia tahu konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Jadilah perawat yang demikian. Makanya kalian harus belajar nih tentang tanggung jawab dan tanggung gugat perawat. Oke, sekian pelajaran untuk hari ini. Untuk informasi tentang etika keperawatan, apa itu tanggung jawab, apa itu tanggung gugat, pasti saya yakin kalian sudah memiliki gambaran tentang kedua hal tersebut. Kalau kalian rasa ilmu ini berguna untuk kalian, jangan lupa ya di-share juga ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman lain bisa belajar. Jangan lupa subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan info-info dari saya. Kalau yang udah subscribe, jangan unsubscribe please. Oke deh, kalau begitu jangan lupa tekan tombol like-nya juga. See you on the next video. Bye bye.